Ya, oke. Sekarang sudah jam 14.51 ya. Mungkin kita mulai saja ya untuk perkuliahannya. Eh, jadi kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan Python-nya ya. Kalau minggu lalu kita sudah ngebahas tentang apa sih yang dimaksud dengan Python, lalu Anaconda, Jupyter Notebook dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan eh, mempelajari lebih lanjut terkait dengan Python-nya, yakni struktur dasar dari Python dan juga tipe data dari Python. Jadi gimana cara menulis kode Python secara benar, apa bedanya kode Python dengan uh, kode C ataupun kode bahasa pemrograman lainnya. Nah, kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, mungkin saya coba share screen ya teman-teman ya untuk materi perkuliahannya. Di sini sudah pada download dan install aplikasi Anaconda dan juga bahasa pemrograman Python-nya ya. Gimana? Sudah pada install? Saya ada ini. Sudah ya, rata-rata sudah. Oke, jadi kita bisa coba langsung praktekkan ya kalau sudah. Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan Saskia. Kan saya kan udah ngeran ya Pak. Terus pas belum selesai ngedownload semua gitu, terus tiba-tiba ada file to create menus kayak Oh, gitu. Jadi nggak selesai. instalasinya nggak selesai ya Saskia ya? Iya. Oh, mungkin kalau misalnya yang belum nggak bisa ya, ada yang error, eh, apa namanya instalasi Python-nya bisa pakai dulu online apa GDB ya, kalau nggak salah online GDB Python deh kalau nggak salah ada nih. Ini silakan buka website onlinegdb.com ya. Di sini ada untuk bahasa pemrograman Python-nya. Jadi nanti teman-teman bisa coba langsung praktekkan bahasa pemrograman Python-nya di sini ya. Di aplikasi www.onlinegdb.com. Nah, tapi ini kalau untuk belajar ini lumayan mudah gitu ya. Lumayan nggak memerlukan effort yang lebih untuk instalasi. Tapi kalau misalnya teman-teman gunakan untuk lebih lanjut untuk develop aplikasi, nah ini nggak cocok. Jadi saya rekomendasikan tetap install aplikasi Python-nya. Tapi kalau misalnya pertemuan kali ini belum bisa instalasinya, masih ada errornya, teman-teman bisa pakai website ini dulu ya, onlinegdb.com/online_python_compiler untuk nyoba-nyoba aja dulu ya, gimana caranya menulis kode program di Python. Nah, buat yang sudah berhasil menginstal Python-nya, silakan buka aplikasi Anaconda Prom-nya. Lalu teman-teman silakan masuk ke dalam folder yang sekiranya akan teman-teman gunakan untuk menyimpan kode Python-nya. Di sini saya buat satu buah folder ya di My Document. Nama foldernya itu adalah Python Lab. Nah, ini Python Lab. Jadi nanti saya akan membuat program dari Python-nya itu di folder ini ya. Nah, ini saya copy paste saja. Ini teman-teman klik, saya copy paste alamat dari foldernya. Lalu di Anaconda Prom-nya di sini saya tuliskan cd spasi alamat yang tadi. Ini di paste saja di klik kanan di mouse-nya. Nah, nanti secara otomatis dia akan masuk ke folder Python Lab tadi ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam folder Python ini seperti ini ya, base-nya dia sudah masuk ke Python Lab. Teman-teman silahkan ketikkan Jupyter Notebook ya. Seperti ini. Jupyter Notebook. Sehingga setelah teman-teman ketikkan Jupyter Notebook-nya, nanti secara otomatis di browser teman-teman, baik itu Mozilla ataupun Chrome ataupun Microsoft Edge, dia akan ngebuka si aplikasi dari si Jupyter Notebook-nya ini. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa membuat project baru dengan menggunakan Python-nya. Oke, mungkin kita masuk dulu ya ke PowerPoint-nya.
DDP pertemuan 12. Sekarang udah pertemuan 12 ya, nggak kerasa ya. 3 pertemuan lagi kita udah UAS aja. Nah, untuk materi kali ini adalah struktur code dan tipe data Python ya. Nah, struktur kode itu apa sih pada Python itu? Jadi Python ini termasuk bahasa pemrograman yang sangat minimalis. Kita tidak butuh membuat struktur program apapun. Contohnya seperti C ya. Kalau di C kan kita harus membuat struktur. Misalnya di dalam integer main ini, di dalam fungsi main ini, kita baru dapat menuliskan kode program yang kita mau. Namun ketika kita tuliskannya di luar kode atau di luar fungsi mainnya, nah maka kodenya tidak akan berjalan ya, kalau kita ingat di bahasa pemrograman C. Nah, terlebih lagi, di bahasa pemrograman C, ketika kita misalnya membuat pengulangan, membuat pengkondisian, atau membuat suatu fungsi dari kode tertentu, maka kita harus memulainya dan mengakhirinya dengan kurung kurawal seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi tambah gitu ya, fungsi tambah. Nah, yang akan dieksekusi oleh si fungsi tambah itu adalah yang ada di dalam kurung kurawal ini ya. Yang setelah kurung kurawal buka dan sebelum kurung kurawal tutup. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus membuat strukturnya terlebih dahulu pada bahasa pemrograman C. Nah, sedangkan apabila kode programnya kita taruh di luar kurung kurawal ini, maka dia tidak akan dikenali oleh si fungsi tersebut. Nah, lain halnya dengan bahasa pemrograman Python. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, kita tidak perlu membuat suatu struktur yang bertele-tele seperti bahasa pemrograman C. Kalau pemrograman C kan syarat utama dari program itu kita harus membuat main function ya, atau fungsi utama. Jadi di dalam main function ini atau di dalam fungsi utama inilah si kode program akan berjalan kan teman-teman ya di sini ya. Nah, kalau di Python kita tidak memerlukan itu. Jadi kita tidak perlu menuliskan main function terlebih dahulu. Melainkan kita cukup menuliskan kode program langsung di baris pertama dan si Python akan langsung bisa mengeksekusi kode program tersebut. Contohnya misalnya saya memiliki kode program dengan bahasa pemrograman C sebagai berikut, yakni menampilkan kode hello world atau menampilkan tulisan hello world gitu ya, hello world, halo dunia gitu. Nah, dengan menggunakan bahasa pemrograman C, di sini kita memerlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 baris code. Jadi hanya untuk menuliskan hello world saja, pada bahasa pemrograman C kita memerlukan 6 baris kode. Nah, lain halnya dengan bahasa pemrograman Python. Dengan Python, untuk menuliskan hello world, saya cukup menuliskannya dalam 1 baris kode program seperti ini. Nah, jadi itu alasan mengapa Python itu lebih simple. Bahkan kalau teman-teman nge-follow Instagram meme programming atau I have no word di Facebook gitu ya, ada grup meme gitu ya, meme gitu ya, grup meme. Biasanya mereka bikin meme. Kalau Java nulis kode program sekian puluh baris, lalu di bahasa C menuliskan program sekian puluh baris. Sedangkan pada Python biasanya hanya 1 atau 2 baris gitu. Nah, itu alasan mengapa si Python ini dia sekarang menjadi bahasa pemrograman yang digemari oleh banyak programmer gitu ya. Selain library yang banyak, juga penulisannya yang lebih ringkas. Nah, lalu pada bahasa pemrograman C, kita mengenal istilah yang namanya statement terminator. Apa sih, Pak, yang dimaksud statement terminator? Jadi, statement terminator ini adalah pemisah dari suatu baris program. Selain tidak butuh struktur dasar, bahasa Python juga tidak perlu tanda titik koma atau statement terminator. Jadi, dalam penulisannya, misalnya kita menuliskan di baris pertama print hello world, lalu di baris kedua kita akan membuat sebuah variabel dengan tipenya itu string, dan di dalamnya bertuliskan misalnya dunia ilkom. Lalu di baris ketiga kita akan menuliskan atau kita akan ngeprint sedang belajar bahasa Python, dan di baris keempat kita akan ngeprint semangat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini,
antar barisnya ini kita tidak menuliskan titik koma atau kita tidak menuliskan semikolon, tidak menuliskan statement terminatornya atau pemisah dari barisnya. Berbeda ya dengan bahasa pemrograman C. Kalau kita ingat di bahasa pemrograman C, misalnya di sini saya akan tuliskan kode program Python ini dalam bahasa pemrograman C. Misalnya. Kan di C biasanya kita untuk ngeprint pakai printf gitu ya, printf. Lalu misalnya hello world. Seperti ini. Nah, kita harus memberikan titik koma supaya si baris ini dia dianggap sebagai satu baris yang tunggal, tidak digabung dengan baris kedua dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman coba lihat, teman-teman bisa bandingkan ya teman-teman ya. Kalau di Python dia tidak ribet, dia tidak memerlukan semikolon atau statement terminator seperti bahasa pemrograman C. Nah, itu salah satu kelebihan dari bahasa pemrograman Python. Nah, selain itu, kalau di bahasa pemrograman C, kita mengenal istilah case sensitive. Case sensitive itu apa sih, Pak? Maksudnya, case sensitive itu maksudnya kalau misalnya kita bikin variabel, air misalnya, air seperti ini, A-nya kecil dengan A-nya besar, ini dianggap variabel yang sama ya. Variabel sama. Ini di C. Di situ kalau kita nulis variabel air, A-nya kecil, dengan air A-nya besar, ini disebut variabel yang sama. Dianggap satu variabel yang sama. Nah, namun berbeda halnya dengan bahasa pemrograman Python. Pada bahasa pemrograman Python, ketika teman-teman menuliskan variabel air dan variabel A-nya itu besar, misalnya air seperti ini dianggap merupakan bahasa pemrograman yang ini dianggap sebagai variabel yang berbeda. Variabel berbeda. Ini yang disebut dengan case sensitive ya, teman-teman ya. Bahasa pemrograman Python menganut aturan penulisan case sensitive, yang artinya huruf besar dan kecil dianggap berbeda. Nah, beda ya dengan bahasa pemrograman C, dia tidak case sensitive. Pada bahasa pemrograman Python, dia menganut aliran case sensitive. Nah, perintah print tidak bisa ditulis menjadi print ataupun print yang seluruh hurufnya itu kapital, atau di sini print yang P-nya besar, karena dalam ngeprint atau dalam menuliskan kode atau fungsi print, kita harus menuliskan si printnya ini seluruhnya menggunakan huruf kecil ya. Printnya harus huruf kecil seperti ini. Jadi print yang huruf kecil semuanya ini dia berbeda dengan P-nya itu besar. Nah, ini berbeda ya. Ini saling berbeda. Dan dia juga berbeda kalau misalnya seluruhnya menggunakan kapital. Nah, ini berbeda juga. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan ya besar kecilnya. Karena dia bersifat case sensitive. Ini berlaku untuk perintah-perintah lain seperti variabel-variabel dan keyword. Berikut tampilan pesan error di Python ketika menulis perintah print, di mana si P-nya di sini ditulis dengan huruf besar. Harusnya ditulis dengan menggunakan huruf kecil ya, teman-teman. Nah, ini di sini P-nya besar. Nah, maka di sini akan memunculkan pesan error bahwa name print is not defined atau print belum didefinisikan. Jadi dia menganggapnya print ini merupakan variabel, bukan perintah untuk mencetak. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah indentation. Dalam bahasa Indonesia, indentation bisa ditranslate sebagai identasi. Bahasa bebasnya identasi adalah penggeseran atau memojokkan beberapa baris kode program ke arah dalam. Biasanya identasi dipakai untuk sekedar memudahkan pembacaan kode program. Namun dalam Python, identasi berfungsi sebagai penanda blok kode program. Nah, contohnya misalnya kalau di bahasa pemrograman C, kita menuliskan seperti ini misalnya, for ya. For I sama dengan 0, lalu I kurang dari sama dengan 10, I plus plus misalnya, plus plus. Lalu kita tuliskan printnya ini dia, printf-nya di dalam kurung kurawal ini. Misalnya kita ngeprint I-nya. Seperti ini. Nah, di sini printf-nya ini sejajar teman-teman dengan for. Nah, dia tidak masalah kalau di bahasa pemrograman C. Karena si printf ini dia memang berada di dalam kurung kurawalnya. Nah,
Gimana kalau misalnya sekarang kita tuliskan si printf-nya itu lebih menonjol ke depan, atau kita kasih tab 1 kali. Nah, ini tidak ada bedanya, karena memang si printf-nya ini dia ada di dalam kurung kurawal. Nah, berbeda halnya dengan bahasa pemrograman Python. Kalau di bahasa pemrograman Python, untuk menuliskan for misalnya seperti ini, for i in misalnya. Penulisannya sedikit berbeda ya. I in rank, bisa pakai rank 0 sampai 10 misalnya. Seperti ini. Lalu kita print si i-nya, print i-nya. Nah, dalam menuliskan perintah print ini, agar si print ini dianggap di dalam pengulangan for, kita harus memberikan indentation, atau kita harus memajukan si printnya ini sebanyak 1 tab. Kita harus majuin. Jadi dia nggak boleh sejajar sama si for-nya ya teman-teman ya. Kalau dalam bahasa pemrograman Python. Nah, gimana kalau misalnya si print-nya ini dia sejajar dengan for-nya? Kalau si print-nya ini dia sejajar dengan for-nya, maka dia akan menganggap si print ini bukan merupakan bagian dari bukan merupakan bagian dari si for-nya. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman ya, karena memang di Python sendiri dia tidak ada kurung kurawal untuk menandakan bahwasanya suatu blok kode berada di dalam struktur tertentu ya teman-teman ya. Nah, mungkin untuk ini masih ada ya beberapa, mungkin kita coba praktekkan dulu ya teman-teman. Untuk prakteknya silakan teman-teman buka Jupyter Notebook-nya. Di sini saya akan membuat satu buah project ya menggunakan Python 3. Nama projectnya kita namakan saja struktur Python ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk ngubah judul projectnya teman-teman bisa klik 2 kali di bagian untitled ini. Di untitled saya klik 2 kali, lalu saya ubah menjadi belajar struktur dasar gitu ya. Dasar. Pak, maaf Pak, Ya, mau silakan. nanya. Saya kan tadi copy file ditaruh ke komennya ya Pak, yang Python Anaconda itu Pak, Iya. yang prompt. Itu bacanya error Pak, itu kenapa ya? Kamu harusnya di depan sebelum nge-paste-nya itu tulis CD dulu. Kasih CD initial. CD spasi baru di paste. Oh Pak, oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, setelah kita bikin tadi ya nama projectnya belajar struktur dasar, sekarang kita akan coba ngeprint menggunakan Python. Kita tuliskan print di sini, print gitu ya, print hello world. Sekarang kita coba run, kita jalankan. Nah, maka akan muncul tulisan hello world. Lalu semisalnya kita akan ngeprint lagi di baris kedua. Nah, print menggunakan halo, nama saya Firza misalnya. Nama saya Firza. Kita coba run, maka nanti dia akan menampilkan hello world dan juga hello, nama saya Firza. Di sini dia tidak muncul pesan error meskipun saya tidak memberikan titik koma di belakang baris pertama dan baris keduanya. Karena memang di Python dia tidak memerlukan semikolon tadi atau yang dimaksud dengan titik koma ya, teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya kita lupa nih, Pak, saya menggunakan Python tapi saya udah seringnya gunain bahasa pemrograman C. Saya lupa nulisnya pakai titik koma. Nah, dia akan error apa enggak? Jawabannya tidak. Jadi si bahasa pemrograman Python meskipun teman-teman menambahkan titik koma di belakang printf-nya ini atau di belakang baris code-nya ini, teman-teman tidak akan menjumpai error ya. Jadi dia lebih fleksibel ya si Python ini. Lalu sekarang kita akan coba menuliskan kode program untuk pengulangan misalnya. For i in rank misalnya 0 sampai 10. Nah, lalu misalnya kita print si i-nya. Nah, seperti ini. Oh, ini ada error karena ini bukan titik 2, harusnya ini pakai koma, teman-teman ya. Rank itu dia parameter pertama adalah angka awalnya atau starting point-nya, dan parameter kedua atau di setelah komanya ini adalah end point-nya atau titik akhirnya. Nah, sekarang kalau saya jalankan dia tidak akan muncul pesan error ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dalam menuliskan for-nya kita tidak memerlukan
kurung kurawal seperti ini ya teman-teman ya. Tidak memerlukan kurung kurawal seperti bahasa pemrograman C ya. Namun kita cukup menggunakan titik 2 seperti tadi. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita menggunakan kurung kurawal seperti bahasa pemrograman C? Nah, dia nanti akan memunculkan pesan error bahwasanya si kurung kurawal ini dia tidak dikenali atau invalid sintaks atau sintaksnya tidak sesuai ya. Nah, maka kita harus memberikan titik 2 seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini saya tuliskan print i-nya ini dia lebih menonjol ke sebelah kanan dibandingkan dengan baris pertama pada for ini ya. Kan di for ini dia ada di sini, sedangkan si print ini dia lebih menonjol ke arah kanan. Mengapa seperti itu? Karena kalau misalnya saya geser lagi si print ini misalnya ke arah kiri, dia sejajar dengan for, si Python nanti dia akan menganggap bahwasanya si print ini dia tidak ada di dalam atau di luar dari bagian for-nya. Maka nanti akan memunculkan pesan error bahwasanya si i ini dia tidak dikenali. Karena memang si i ini dia ada di dalam pengulangan for ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan indentation-nya atau menonjolnya gitu ya ke arah depannya. Nah, kalau seperti ini baru bisa ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sekarang komen atau komentar. Kalau di bahasa pemrograman C, kemarin kita sudah belajar juga ya gimana caranya menuliskan sebuah komentar. Kalau nggak salah di C itu pakai ini ya, garis miring bintang ya. Kalau di C kan kita menuliskan komentar itu menggunakan garis miring bintang garis miring seperti ini ya. Komentarnya di dalam garis miring dan bintang ini ya teman-teman ya. Kalau di bahasa pemrograman C. Nah, lain halnya pada bahasa pemrograman Python, untuk menuliskan komentar, kita cukup menuliskan tanda pagar di depannya. Jadi ketika teman-teman di depannya sudah menuliskan tanda pagar, maka tulisan yang ada di belakang tanda pagar ini, dia tidak akan dianggap sebagai kode program dari Python-nya. Nah, jadi teman-teman harus harus hati-hati ya menuliskan kode pagarnya ini. Contoh misalnya pada kode program di bawah. Di sini di baris pertama di awalnya sudah dikasih tanda pagar. Berarti setelah tanda pagar si kode program ini dia akan menganggap setelah tanda pagar ini sebagai komentar yang tidak akan dieksekusi pada program. Nah, namun pada baris keempat teman-teman bisa lihat di baris keempat ini di awalnya saya menuliskan print x di sini, print x. Yakni si variabel x-nya saya coba print. Nah, sedangkan di belakangnya di sini saya akan kasih komentar. Saya kasih tanda pagar seperti ini. Nah, yang ada di sebelah kiri tanda pagar dia akan dianggap sebagai kode program. Nah, namun sebaliknya yang berada pada sebelah kanan tanda pagar dia akan dianggap sebagai komentar yang ini ya. Nah, ini dia akan dianggap sebagai komentar. Karena dia posisinya setelah tanda pagar ini. Nah, lain halnya dengan print X ini, dia berada di sebelah kiri tanda pagar. Berarti si program dia akan menganggapnya sebagai kode, bukan komentar ya teman-teman. Yang akan dieksekusi oleh si programnya. Dalam pemrograman Python, komen atau baris komentar adalah istilah untuk menyebut keterangan tambahan. Jadi kalau misalnya teman-teman menuliskan for seperti ini misalnya, for x in range 0,5, nah, supaya programmer yang lainnya tahu atau supaya temannya tahu ketika ngebaca kode program ini nggak pusing, teman-teman bisa kasih komentar. Misalnya komentarnya baris ketiga untuk pengulangan 0 sampai 5 menggunakan parameter atau menggunakan variabel x kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi ngasih keterangan lebih lanjut ya terkait dengan kode program yang kita buat. Itulah fungsi dari komentar. Nah, lalu oke, mungkin kita coba praktekkan dulu ya teman-teman ya untuk membuat komentar. Contohnya misalnya di sini di for i ini ya. Saya akan ngasih komentar setelah titik 2-nya ini saya kasih komentar misalnya di sini baris ini digunakan untuk melakukan pengulangan dari 0 sampai 9. Seperti ini. Nah, ketika saya jalankan, maka dia tidak akan memunculkan pesan error ya, teman-teman ya. Karena memang
tulisan yang ada di sebelah kanan ini dia sudah dianggap sebagai komentar karena dia berada di belakang simbol pagarnya. Nah, lain halnya ketika saya coba tuliskan si tanda pagarnya ini dia di depan print, lalu di belakang printnya misalnya saya tuliskan suatu teks keterangan misalnya, halo, ini ini bukan kode program misalnya. Lalu kita coba jalankan, maka dia akan menganggap hello ini kode program merupakan invalid syntax atau sintaks yang salah. Karena memang tadi aturannya sebelum tanda pagar itu dianggap sebagai kode program. Setelah tanda pagar itu merupakan komentar. Jadi teman-teman harus hati-hati menuliskan komentar ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin untuk menulis komentar di baris ini saya akan modifikasi. Jadi si halo ini merupakan kodenya saya tulis setelah tanda pagar misalnya. Halo, ini adalah baris kode program. Nah, ketika kita jalankan maka tidak akan muncul pesan error ya teman-teman. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak sebelum kita lanjut materinya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, oke kita lanjut ya. Langkah selanjutnya atau materi selanjutnya, cara pembuatan variabel pada Python. Nah, kalau kemarin kita membuat variabel menggunakan bahasa pemrograman C itu ribet banget ya teman-teman ya. Di sini teman-teman ada yang ngerasa nggak sih ribet pakai bahasa pemrograman C, nulisin kode program? Contoh misalnya kita akan menuliskan kode program atau menuliskan variabel yang menampung bilangan bulat, integer misalnya. Nah, dalam menuliskan variabelnya, kita harus menuliskan tipe datanya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita tuliskan integer. Lalu misalnya variabelnya harga, spasi harga. Sama dengan, lalu baru kita kasih nilai atau value dari variabelnya, misalnya 20.000. Nah, ini ribet banget ya, kita harus nulisin dulu ke tipe datanya. Nah, berbeda dengan bahasa pemrograman C, bahasa pemrograman Python dalam membuat variabelnya, kita tidak perlu menuliskan tipe datanya. Karena memang tipe data di dalam bahasa pemrograman Python ini dia bersifat global. Jadi dia awal mulanya ini dia dianggap sebagai nilainya void. Kalau misalnya teman-teman nulis variabel di Python misalnya hanya A doang, A misalnya seperti ini. Nah, dia nggak usah pakai koma, misalnya A saja gitu ya, variabel A. Nah, ketika teman-teman print tipe datanya, maka si A ini dia masih dianggap sebagai void atau null, void atau null. Jadi dia belum dianggap sebagai tipe data integer, variabel string atau variabel boolean. Nah, kapan Pak dia dianggap sebagai variabel integer, boolean atau stringnya? Ketika si variabelnya ini dia sudah di-assign oleh nilai tertentu atau sudah diberi nilai tertentu. Contohnya misalnya di sini website ketika kita sudah kasih sama dengan dan kita kasih string di sini kasih teks dunia ilkom, maka secara otomatis si variabel website ini dia akan berubah menjadi variabel string. Nah, begitu juga dengan harga. Karena kita assign dengan nilai bilangan bulat, maka dia akan bernilai atau akan bertipe data integer. Dan sukses ini kita assign dengan nilai true, maka dia akan menjadi boolean. Nah, kesederhanaan kembali terlihat di dalam bahasa pemrograman Python, di mana kita tidak perlu mendeklarasikan variabel untuk bisa menggunakannya. Dalam bahasa pemrograman Python, variabel bisa langsung ditulis pada saat digunakan untuk memberi nilai ke dalam sebuah variabel. Teman-teman cukup gunakan sama dengan saja untuk mengassign suatu nilai pada variabel tertentu. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menampilkan variabel pada bahasa pemrograman Python? Kalau kemarin kita kan nulisin, misalnya kita punya variabel integer umur gitu ya, umur. Misalnya umurnya 21 tahun gitu ya. Di bahasa pemrograman C ini ya. Lalu kita akan menampilkan si umurnya ini. Maka kita harus menampilkan dengan printf. Print ya, ini print ya bukan T, ini print f.
dalam kurung %D, koma, umur. Ribet ya, teman-teman ya. Nah, lihat, ribet sekali kan, teman-teman? Tidak simpel ya. Kita harus nulisin dulu %D-nya, lalu baru kita panggil si umurnya. Nah, berbeda halnya dengan bahasa pemrograman Python. Pada bahasa pemrograman Python, untuk menampilkan nilai dari variabel, teman-teman cukup menaruh si variabelnya di dalam perintah print. Misal, di sini saya punya variabelnya website. Websitenya berisi teks bertuliskan dunia ilkom. Lalu saya print. Saya akan tampilkan si website ini. Langsung saja si variabel websitenya saya masukkan di dalam kurung bulat yang ada pada printnya. Saya tidak perlu menuliskan %C atau S misalnya. %S seperti bahasa pemrograman sih di dalam printf ini. Tidak perlu ya teman-teman ya. Nah jadi dengan menggunakan Python ini ternyata untuk mencetak suatu variabel pun dia jauh lebih mudah ya teman-teman. Nah mungkin di sini saya akan coba praktekkan ya gimana caranya membuat variabel dan menampilkan variabel tersebut. Nah misalnya di sini ini saya zoom aja ya supaya kelihatan ya. Nah seperti ini ya. Nah misalnya di sini saya akan bikin variabel umur. Umurnya misalnya 20 tahun. Lalu namanya misalnya Syatir. Lalu tingginya misalnya 180 cm misalnya. Nah, seperti ini. Lalu kita coba ngeprint umur. Kita coba cetak umurnya 20 misalnya. Nah, dia akan langsung tercetak 20. Lalu kita coba ngeprint namanya misalnya. Namanya Syatir. Jadi setelah 20 kita akan ngeprint Syatir misalnya. Nah, nanti dia akan keprint seperti ini ya, Syatir. Dan begitupun kalau kita mau ngeprint tingginya. Tingginya misalnya 180, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, lalu gimana Pak? Kalau misalnya kita akan menggabung banyak variabel menjadi satu buah variabel. Menjadi sebuah teks misalnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan tanda plus. Kalau misalnya di bahasa pemrograman Python, tanda plus itu berarti dia menggabungkan variabel. Misalnya saya akan bikin si variabel ini, isi dari value dari si variabel ini menjadi sebuah kalimat. Misalnya, halo nama saya plus misalnya. Nama, kita coba dulu. Jadi dia akan, halo nama saya Syatir misalnya. Lalu dikasih plus lagi teman-teman. Seperti ini misalnya. Umur misalnya seperti ini. Nah, di sini error karena memang si umurnya ini dia masih dalam bentuk integer ya, bukan string. Nah, untuk mengubah ke bentuk string kalau nggak salah dia pakai fungsi str seperti ini ya. Kalau nggak salah. Nah, str, string. Jadi dia harus ubah dulu menjadi string seperti ini ya. Halo, nama saya Syatir, umur saya 20, dan tinggi saya misalnya str lagi ya, jangan lupa str, tinggi plus cm misalnya, belakangnya kita kasih cm, cm. Nah, sehingga nanti akan memunculkan, halo, nama saya Syatir, umur saya 20, dan tinggi saya 180 cm. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, dalam membuat variabel pada bahasa pemrograman Python. Nah, lalu gimana Pak sekarang caranya ngubah nilai variabelnya? Di sini umurnya 20, tapi ternyata di baris kode program yang lain atau di baris program setelahnya kita ingin mengubah nilai dari si variabel umur ini menjadi 17 tahun misalnya. Nah, gimana Pak caranya? Caranya kita cukup menuliskan ulang nama variabelnya, misalnya di sini nama variabelnya umur, kita tuliskan ulang, lalu kita assign ulang atau kita kasih nilai ulang. Di sini nilainya 20, kita assign lagi nilainya menjadi 17 misalnya. Nah, seharusnya nanti di sini akan berubah ya teman-teman ya, umurnya dia akan berubah. Yang tadinya halo nama saya Syatir, umur saya 20, nantinya dia akan berubah menjadi halo nama Syatir, umur saya 17. Ini saya coba jalankan ulang ya teman-teman ya. Di sini akan muncul teks atau tulisan, halo nama saya Syatir, umur saya 17,
dan tinggi saya 180 cm. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Atau mungkin namanya di sini saya ganti nih, namanya nggak satir lagi, misalnya namanya satar. Kita run lagi, nanti dia akan berubah namanya yang variabel nama ini menjadi satar, bukan satir lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak sebelum kita lanjut terkait dengan materinya? Silakan yang mau bertanya. Bapak mau nanya, Ya, silakan Alvina. itu kalau offline bisa nggak ya Pak? Kalau si Jupiternya offline bisa. Kalau Jupiter memang offline, Alvina. Kalau online GDB ini harus online yang ini. Kalau Jupiter dia memang offline bisa dia. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Bapak saya mau nanya, Ya, silakan Saskia. itu kalau misalkan, kan tadi kan ditulis ulang ya Pak, Iya. umurnya 17, itu nggak bisa kayak dihapus aja gitu Pak? Kalau misalkan dihapus aja gitu, dia nggak ke-print. Oh, jadi ya dia hapus yang atasnya dihapus dulu baru ditulis lagi gitu ya, Saskia? Enggak, jadi kan ini kan nomornya 20 nih, kan Iya. diganti jadi 17. Iya. Nah, 20 ini nggak bisa dihapus aja terus diganti 17 kayak gitu. Oh, bisa, Saskia bisa. Misalnya langsung diganti gitu ya, 17. Kayak gini ya. Iya. Nah, ini bisa Saskia. Hanya di sini saya cuma mencontohkan saja. Ketika misalnya di tengah-tengah kode program kita harus mengubah nilainya. Misalnya ada suatu kondisi tertentu, kita harus menuliskan umurnya lagi misalnya. Namun umurnya ternyata dia berbeda. Nah, kita bisa melakukan cara seperti ini, cara yang seperti ini gitu Saskia. Oh, baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain gimana? Pak, Ya, mau Jeplin nanya. silakan. Jeplin. Ini kan Python ini kan bahasa tingkat tinggi ya Pak. Iya, benar. Tapi di satu sisi Pythonnya ini open source ya. Iya, benar. Apakah kodenya itu nggak takut hilang Pak atau dicuri gitu Pak? Oh iya. Nah, jadi gini ya, Jeplin. Antara bahasa pemrograman tingkat tinggi dengan open source itu merupakan sesuatu yang berbeda ya. Kalau open source itu berarti dia dikembangkan secara bersama. Jadi dia tuh dikembangkan oleh komunitas dan dia tidak diperjualbelikan atau tidak dikomersialkan. Jadi memang kode programnya ini dia dikembangkan bersama. Jadi dia memang sengaja kode programnya dibuat terbuka sehingga orang-orang bisa nyuri, bukan nyuri ya. Bisa ngopi kode programnya, bisa memodifikasi kode programnya agar si bahasa pemrograman ini dia jauh lebih berkembang. Contohnya misalnya kayak operating system Linux gitu ya, Jeplin. Linux dan Windows kan dia beda ya. Kalau Windows itu dia sifatnya berbayar. Jadi dia source code-nya tidak open source, tidak dibuka gitu ya ke publik si kode program dari Windows. Nah, berbeda halnya dengan Linux. Kalau Linux kan dia kode program dan juga kernelnya dia dibuka ke publik. Makanya kalau teman-teman perhatikan di Linux, operating system Linux, itu biasanya ada macam-macam distro ya. Linux tuh ada Red Hat, ada Linux Ubuntu, ada Linux macam-macam ya, tipe-tipe Linux. Ada White Hat dan lain sebagainya. White Hat itu mah hacker ya. Ada Red Hat, lalu ada banyak lah vendor-vendor dari Linux. Nah, beda halnya dengan bahasa tingkat tinggi. Kalau bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa yang dimengerti oleh si programmer dan juga si operating system atau oleh si program. Jadi si bahasa pemrograman ini dia dimengerti oleh si OS dan juga oleh si software. Nah, kalau bahasa tingkat rendah, si bahasa pemrogramannya itu dia hanya bisa dikenali oleh CPU saja atau oleh si komputer saja. Biasanya kalau bahasa tingkat rendah itu dia nulis variabelnya pun tidak seperti ini ya, tidak nulis umur sama dengan 17. Nah, 17-nya biasanya misalnya umur, kita bikin variabel umur, 17-nya dia diubah dulu dalam bentuk biner. Nah, binernya 17 berapa? Misalnya binernya 17 01100010 misalnya. Seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, kenapa sih si Python ini dia bersifat open source? Karena memang tujuan dari si
pembuat Python ini, si Python ini dia ingin menjadi bahasa pemrograman yang berkembang secara luas. Nah, memang terbukti ya, kalau kita perhatikan, si Python ini memang sekarang di implementasinya di bidang industri cukup luas sekali ya. Di bidang saintis digunakan, lalu di bidang development aplikasi digunakan, bahkan di bidang statistik pun dia digunakan. Nah, mengapa dia digunakan di berbagai macam bidang? Itu karena library ataupun penunjang dari library dari bahasa pemrograman Python ini sudah banyak. Karena dia bersifat open source, komunitasnya luas. Jadi, anggota dari komunitasnya pun dia mengembangkan library-nya. Jadi, library-nya cukup banyak, jadi cukup lengkap. Jadi, kalau misalnya Zeppelin mau ngembangin aplikasi data mining, misalnya perlu library artificial intelligence. Nah, si Python ini dia sudah menyediakan. Nah, yang buat siapa? Yang buat apakah yang punya Python-nya atau orang pertama yang bikin Python-nya? Jawabannya bukan. Jawabannya yang ngembangin adalah komunitasnya atau orang lain. Nah, lalu misalnya kalau teman-teman mau jadi komunitas Python bisa nggak? Ya tentu saja bisa. Nah, contohnya misalnya di sini saya akan coba perlihatkan ya teman-teman ya. Misalnya pip Apache Spark. Nah, ini library Apache Spark ini dia adalah library yang dikembangkan oleh si Apache, bukan oleh si Python. Nah, tapi dia masuk ke dalam website Python ya, teman-teman ya. Official Python-nya dia masuk. Nah, di sini di sini dijelaskan bahwasanya author atau penulis pembuat library-nya ini adalah Spark developer, bukan Python resminya gitu ya. Nah, memang karena si Python ini dia bersifat open source seperti itu. Jadi memang sengaja gitu ya, open source. Seperti itu, Zeppelin. Ya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, lalu gimana caranya mengubah nilai variabel dalam bahasa pemrograman Python? Tadi kita udah coba ya. Yang tadi nama Shatir diubah jadi Satar, lalu umur 20 jadi 17, itu sudah kita coba ubah ya. Nah, caranya cukup mudah. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya variabel yang di-assign dengan nilai tertentu, misalnya di sini website, variabel website gitu ya. Saya assign dengan nilai dunia ilkom atau dengan value dunia ilkom. Lalu saya print, maka dia akan ngeprint atau menampilkan dunia ilkom. Dunia ilkom. Nah, di baris ketiga, di sini ternyata si website ini saya ubah menjadi string Python. Lalu saya print lagi, sehingga nanti yang tercetak bukan si dunia ilkom ini, melainkan yang tercetak adalah Python. Nah, seperti itu. Begitu juga pada baris ke 5 ini. Diubah lagi menjadi Google, sehingga nanti tulisan yang di bawahnya pun dia akan menampilkan Google. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya? Nah, lalu konstanta dalam bahasa pemrograman Python. Kalau di bahasa pemrograman C, kita mengenal istilah konstanta. Untuk menuliskan konstanta kan kita tuliskan misalnya const gitu ya. Konstanta misalnya. Konstanta misalnya integer umur misalnya umur 12. Nah, kalau kita kasih kata atau kasih keyword konstanta di depan integer umur ini, secara otomatis integer umur ini dia tidak akan bisa diubah nilainya. Si 12 ini dia tidak akan bisa diubah. Kalau misalnya di bawah kode program const integer umur ini kita tuliskan lagi, misalnya umur sama dengan 17, maka nanti di bahasa pemrograman C dia akan menampilkan pesan error. Jadi di bahasa pemrograman C dia mengenal istilah konstanta. Nah, lain halnya dengan bahasa pemrograman Python, dengan bahasa pemrograman C, pada Python, kita tidak mengenal istilah konstanta. Jadi konstanta dan variabel merupakan satu kesatuan. Jadi nggak ada yang ngebedain antara variabel dan juga konstanta. Istilah konstanta tuh nggak ada ya di bahasa pemrograman Python. Yang cukup unik, bahasa pemrograman Python tidak mengenal adanya konstanta, yakni variabel yang nilainya tidak bisa diubah sepanjang kode program. Nah, untuk mengatasi hal ini, kesepakatan programmer Python adalah dengan membuat nama variabel dalam huruf besar
untuk menandakan bahwasanya itu merupakan konstanta atau variabel. Nah, jadi biasanya kalau programmer Python menuliskan konstanta yang isinya ini tidak boleh diubah, nilai dari konstanta ini tidak boleh diubah, biasanya dia menandakannya dengan menuliskan nama variabelnya itu dengan huruf kapital seperti ini. Contohnya misalnya ini pi kan. Pi nilainya 3,14 atau 22/7. Lalu misalnya bulan 1 nama website. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan untuk membedakan antara konstanta dan variabel. Teman-teman bisa menuliskan dengan huruf kapital ya. Nah, sekarang jenis-jenis tipe data pada bahasa pemrograman Python. Data bisa disebut sebagai inti dari setiap program. Program itu sendiri tidak lain memproses data input untuk menghasilkan output. Tentu saja hakikat program itu kan kita menerima inputan dari user, lalu kita proses inputan itu, proses. Hasil prosesnya dia akan menghasilkan suatu output tertentu ya. Dan untuk bisa memproses itu semua, bahasa pemrograman Python butuh tipe data. Jadi untuk dalam proses tertentu, bahasa pemrograman Python ternyata harus mengetahui bahwasanya suatu variabel tipe datanya apa. Secara sederhananya, tipe data adalah cara kita memberitahu komputer untuk mengelompokkan data berdasarkan apa yang dipahami oleh komputer. Contohnya, kita punya variabel umur. Umur kita isi dengan string halo misalnya, string halo. Lalu kita umur lagi. Sapaan misalnya, sapaan. Lalu misalnya nama kita kasih juga dengan nilai Firza misalnya. Nah, Firza dan halo ini dia merupakan tipe data string karena memang dia diassign dengan nilai string atau dengan nilai teks. Nah, tentu saja pada prosesnya nanti ketika teman-teman buat program Python secara utuh, teman-teman harus mengetahui bahwasanya si nama ini atau si sapaan ini dia adalah variabel dengan tipe data string. Tapi kalau baris kode programnya banyak, kan itu PR juga ya nyarinya. Variabel ini apa sih tipe datanya gitu ya. Nah, maka teman-teman memerlukan cara bagaimana mengetahui tipe data dari suatu variabel tertentu. Sebagai contoh, misalkan saya memiliki data berupa angka. Agar bisa dipahami oleh interpreter bahasa pemrograman Python, data ini disimpan ke dalam variabel. Nantinya variabel ini akan diproses sesuai dengan tipe data angka. Misalnya, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibagi, dan seterusnya. Jika ternyata variabel tersebut berisi teks, maka operasi penambahan tadi tidak akan mungkin bisa dilakukan. Setiap jenis tipe data akan memiliki sifat dan fitur masing-masing, sehingga kita harus mengetahui tipe data dari masing-masing variabel tersebut. Nah, dalam bahasa pemrograman Python terdapat 9 tipe data atau tipe data dasar. Di antaranya itu adalah string. String ini untuk teks ya. Contohnya misalnya hello gitu ya, ini hello. Lalu ada juga integer. Integer bilangan angka bulat ya, angka bulat. Misalnya 90 gitu. Lalu float untuk bilangan desimal, misalnya 3,14 gitu ya, ini float. Lalu ada complex number, ada boolean. Boolean ini nilainya bisa true atau false. Ada list. List ini nanti dia berbentuk seperti array, ada tuple, ada set, dan ada dictionary. Namun yang sudah familiar kita gunakan adalah string, integer, float, dan boolean ya teman-teman ya. Nah, tapi nanti bukan berarti tipe data yang lainnya pun tidak akan kita gunakan gitu ya. Karena kita akan gunakan juga. Nah, adapun contoh dari inputan variabel pada masing-masing tipe data seperti berikut, teman-teman. Nah, untuk tipe data string, teman-teman cukup menuliskan atau mengassign dengan teks seperti ini. Nah, nanti secara otomatis si foo ini dia akan menjadi tipe data string. Nah, untuk tipe data integer, teman-teman bisa assign dengan bilangan bulat atau angka bulat. Ini 1500 contohnya.
Lalu untuk float, teman-teman cukup menuliskan angka desimal, di mana desimalnya itu bukan menggunakan koma ya, bukan menggunakan koma, melainkan menggunakan titik di belakang desimalnya. Ini 99,123. Menggunakan titik ya, bukan koma ya. Lalu tipe data complex number. Misalnya di sini 4J. Lalu ada juga di sini tipe data boolean. Dia bisa bernilai true atau bernilai false. False ya, false. Di mana si true-nya ini dia T-nya harus besar di awalnya dan si false pun dia F-nya harus besar. Lalu ada lagi tipe data list semacam array. Jadi dalam satu variabel kita bisa menampung banyak nilai. Di sini ada nilai 1, 2, 3, 1 lagi gitu ya. Nah, ada juga data tuple. Data tuple dia mirip dengan data list. Hanya bedanya kalau data list dia menggunakan kurung kotak seperti ini, kurung sikut. Namun pada data tuple, kita bisa menggunakan kurung bulat seperti ini. Dan ada juga dataset. Kalau dataset, kita menggunakan kurung kurawal seperti ini. Dan ada juga data dictionary. Di mana data dictionary ini kita menggunakan kurung kurawal sama dengan dataset. Namun di depan masing-masing nilainya, kan ini langsung nilai ya, 1, 2, 3 ini nilai langsung. Nah, pada data dictionary, sebelum nilai ini kan nilainya 1, 2,13, A, dan true ini merupakan nilai. Sebelum nilainya, kita harus menuliskan key-nya atau kuncinya. Kunci untuk mengakses variabel tertentu. Misalnya kita mau mengakses 1, maka kita harus menggunakan key 1 ini. Nah, ini yang disebut dengan data dictionary ya, teman-teman. Jadi itu ya contoh-contoh tipe data pada bahasa pemrograman Python. Nah, sekarang kita bahas dulu terkait dengan tipe data number pada bahasa pemrograman Python. Dalam bahasa Python, tipe data number terdiri dari 3 jenis. Jadi number tuh yang pertama ada integer, bilangan bulat. Lalu ada float, bilangan desimal atau pecahan. Dan ada complex number, yakni tipe data bilangan kompleks atau bilangan imajiner, seperti 5J, 54J, 1J, dan seterusnya. Dari ketiga tipe data ini, tipe data kompleks number adalah tipe data yang paling cukup unik dan jarang tersedia di bahasa pemrograman lainnya. Dalam teori matematika, kompleks number atau bilangan kompleks atau bilangan imajiner adalah sebutan untuk angka yang mengandung nilai akar kuadrat dari minus 1. Angka akar kuadrat dari minus 1 ini ditulis dalam Python dengan huruf J. Bilangan 5J sama artinya dengan 5 dikalikan dengan akar minus 1. Karena memang akar minus 1 itu tidak ada ya. Kalau teman-teman belajar matematika, akar minus 1 ini merupakan angka imajiner ya. Jadi kalau teman-teman mau menuliskan angka imajiner, misalnya untuk 5 akar minus 1, teman-teman bisa menggunakan 5J seperti ini pada bahasa pemrograman Python. Nah, contohnya misalnya seperti ini, kita punya 3 buah variabel, yakni variabel foo, variabel bar, dan variabel bus. Di sini foo kita tulis sebagai integer, karena kita assign dengan nilai 100, bilangan bulat. Untuk bar, kita tulis dengan, atau kita assign, kita masukkan nilai angka desimal, karena di sini ada komanya, 30,23. Maka tipe datanya pun dia akan menjadi float atau desimal. Nah, sedangkan pada tipe data bus ini, pada variabel bus ini, kita tuliskan 4J, yakni 4 dikalikan dengan akar minus 1. Dia merupakan bilangan kompleks atau angka imajiner. Nah, mungkin kita coba praktekkan ya teman-teman ya, menuliskan variabel angka tadi menggunakan bahasa pemrograman Python. Misalnya di sini saya tuliskan untuk foo nilainya 100 gitu ya. Lalu untuk bar nilainya 10,10 dan untuk bus nilainya adalah 10J. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba untuk ngeprint foo-nya dulu. Foo-nya kita print, maka dia akan menampilkan 100. Lalu kita print juga bus-nya. Bar ya, sorry bukan bus, bar. Dia akan menampilkan 10,1. Dan kita coba print juga bus-nya. Nanti dia akan menampilkan 10J. Karena memang kita anggap ini sebagai angka imajiner. Atau nilai imajiner. Nah, lalu sekarang kita akan coba ngeprint
tipe datanya. Nah, untuk ngeprint tipe data, teman-teman cukup tuliskan type di luar variabelnya. Jadi si variabelnya ini dia ada di dalam satu buah fungsi, yakni fungsi type. Misalnya di sini foo akan saya masukkan ke fungsi type seperti ini. Di dalam type kita tulis variabel foo-nya. Nah, begitu juga dengan bar ini, kita tulis type gitu ya. Sehingga nanti kita akan mengetahui tipe data dari variabel bar dan juga variabel foo, juga variabel bus-nya. Nah, ini saya coba jalankan ya. Sehingga nanti yang muncul itu bukan merupakan nilai dari variabelnya, melainkan tipe data dari variabel tersebut. Contoh misalnya di sini foo tipe datanya integer, lalu bar tipe datanya float, dan bus tipe datanya kompleks ya, teman-teman. Oke, selanjutnya sebagai tambahan di Python versi 2 terdapat tipe data long untuk menampung angka integer yang besar. Tapi di dalam Python versi 3, tipe data long sudah tidak ada lagi dan digabung dengan tipe data integer. Jadi di Python versi terbaru dia tidak ada tipe data long, melainkan long itu digabung dengan tipe data C ya, teman-teman. Untuk tipe data float, nilai maksimal sama seperti bahasa programan C, yakni 1,79 sampai sekian, sampai angkanya itu, angka di belakang komanya itu berjumlah 308 angka ya, teman-teman. Nah, lalu ada lagi penulisan notasi ilmiah, ini yang terakhir ya, pada tipe data angka. Pada tipe data angka terdapat penulisan notasi ilmiah. Contoh misalnya dalam menuliskan 0,03, nilai 0,03 ya, pada bar, ini kan variabel bar, misalnya kita assign dengan 0,03. Nah, teman-teman bisa menuliskan dengan notasi ilmiah, jadi tidak menuliskan dengan 0,03, melainkan teman-teman bisa menuliskan bar sama dengan 3E minus 2. Ini berarti 3 di belakang 0,2 seperti ini. Ini setara dengan 0,03. Nah, kalau misalnya teman-teman tuliskannya nggak pakai minus, misalnya 3E2, nanti dia akan berubah menjadi 300, karena dia nggak ada minusnya. Ini berarti 3 dikalikan dengan 10 pangkat min 2. Kalau ini 3 dikalikan dengan 10 pangkat 2. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, lalu untuk nah ini ya, contohnya seperti ini ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau kasih ratusan, tinggal kasih E2 aja. Kalau jadiin desimal, teman-teman kasih E minus 2 seperti ini. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri untuk perkuliahan kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita akhiri saja untuk perkuliahan kali ini. Namun sebelum saya akhiri, saya minta teman-teman untuk menyalakan webcamnya terlebih dahulu untuk dokumentasi. Silakan teman-teman. Untuk di dokumentasi perkuliahan pertemuan 12 ya. Ini nanti untuk record